Ayo kawan-kawan, supaya saya semangat bikin konten ini, tolong dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum kawan-kawan, semoga panjang umur sehat selalu, selamat menyaksikan. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya, judul cerita Legenda Raja Serigala. Bab 831. Teguh langsung menghajar. Seorang tentara yang tenang bagai air di danau. Menyerang dengan cepat kilat. Teguh muncul di hadapan para penjaga bak seekor macan tutul dalam sekejap mata. Shoot, whoosh, shoot. Secercah cahaya seperti bintang jatuh, dilepaskan ke arah gerombolan pengawal. Bahkan ikan pun takkan bisa kabur dari Teguh. Para penjaga dihabisi dalam waktu kurang dari 5 detik. Kemudian, Teguh mencari sakelar racun dan dengan cepat mematikannya. Ayo. Ketika racun menghilang, bayangan memimpin beberapa tentara elit untuk mengikutinya. Sedangkan Teguh sudah masuk ke dalam lantai pertama. Segerombolan orang itu hanyalah sampah masyarakat di mata Teguh, tak membutuhkan kekuatan besar untuk mengalahkan mereka. Kemudian lantai kedua, lantai ketiga. Kecepatan mereka begitu tinggi. Ini benar-benar mustahil. Di dalam ruang kendali, Dewa Perang Kedua yang menyaksikan dari kamera pengawas melihat Teguh begitu berani, tiba-tiba berdiri dengan ekspresi tak percaya. Saat itu, di dalam kuil dewa, Teguh terperosok ke dalam jurang tepat di hadapannya. Dia melihat dengan kedua matanya sendiri. Karena dialah penyebabnya. Namun sekarang, bagaimana mungkin Teguh muncul lagi di hadapannya? Terlebih lagi, dia tampak baik-baik saja, bahkan terlihat kekuatannya menjadi lebih hebat. Benar-benar tak masuk akal. Teguh, itu adalah Teguh. Rina tak bisa menahan tangis ketika melihat sosok yang familiar di kamera pengawas. Aku tahu itu. Ketika melihat Teguh, Sinta juga menangis haru dan bergumam tanpa henti. Kebenaran di depan mata. Meski Dewa Perang Kedua tak mempercayainya, tetap takkan bisa mengubah fakta. Teguh menjadi lebih kuat. Dewa Perang Kedua menatap Raja Penyihir yang ada di sebelahnya dengan ekspresi suram sembari meneteskan keringat dingin. Menurutku, dia menjadi lebih kuat 2 kali lipat dari sebelumnya. Kita harus bagaimana sekarang? Raja Penyihir berkata, kalau gitu, biarkan dia menjajal hasil percobaan baru kita. Raut Roman Dewa Perang Kedua berubah drastis. Mereka berdua segera pergi ke area percobaan terbaru. Di tempat ini, puluhan tentara legendaris kuat diikat dengan rantai, ukuran mereka sangat besar, kedua matanya berwarna merah darah, dan ototnya tampak begitu kekar. Mereka ini adalah tentara legendaris angkatan ke-16. Semua ini adalah perbuatan dari Raja Penyihir yang menangkap ribuan manusia kuat, tetapi hanya sedikit dari mereka yang berhasil berubah menjadi puluhan tentara legendaris. Ini menunjukkan betapa sulitnya eksperimen yang dilakukan. Tentara yang terlihat paling kuat, beringas seperti harimau yang siap menerkam manusia, dialah Raja Tentara Legendaris. Kekuatan dan kecepatannya sudah berada di puncak, membuatnya menjadi mesin pembunuh yang sempurna. Ia dibuat dari mayat Dewa Perang Pertama terdahulu, Damar. Pergilah. Raja Penyihir memerintahkan orang untuk melepaskan rantai mereka dan menunjuk ke pintu keluar. Burtu semua musuh dan jangan biarkan tersisa satu pun. Roar. Setelah kalimat itu selesai diucapkan, Raja Tentara Legendaris memimpin para tentara masuk ke dalam lift menuju ke lantai 3 untuk menghabisi musuh. Pada titik ini, Kroco yang berada di lantai 3 sudah habis dibantai Teguh. Kalian membantu Kaisar untuk menjalankan eksperimen kejam ini, sialan. Ayo. Setelah membereskan semua musuh, bayangan berseru dan bersiap menuju lantai 4. Hati-hati. Teguh berteriak keras untuk menghentikan pergerakan pasukannya, bayangan yang tak memahami situasinya, menatap ke arah Teguh. Teguh memperhatikan lift dengan waspada. Duar. Sesaat kemudian, pintu lift diledakkan dengan ganas dari dalam. Segerombol tentara legendaris menerjang dari dalam dan menghantam bayangan dalam sekejap, bayangan dalam bahaya. Bab 832. Shoot, swoosh. Melihat situasi itu, Teguh segera melemparkan beberapa jarum perak ke tubuh tentara legendaris dan memperlambat serangannya. Bayangan melayangkan pukulan ke salah satu tentara legendaris dan kabur dari kepungan. Sial, mereka menerjang secara membabi buta. Bayangan terus bertarung sekaligus mundur perlahan, tampak jelas dia ketakutan dan langsung memberikan perintah, tembak mati mereka. Dor, dor, dor. Prak, prak, prak. Dar, dar, dar. Para tentara segera menarik pelatuk, letusan api biru terus bersinar tanpa henti. Namun,
Serangkaian tembakan dari peluru khusus yang mengenai tentara legendaris sama sekali tak mampu menggoresnya. Malah sebaliknya, mereka menjadi semakin marah dan menerjang dengan lebih ganas. Kuat banget. Keganasan tentara legendaris membuat Bayangan terkejut dan berkata dalam hati, terakhir kali aku ingat, monster ini nggak terlalu kuat. Shoot, crack, bang. Tentara legendaris menyerbu. Pukulan dan tendangan mereka begitu kuat, Bayangan dan pasukan serigala diam-diam terkejut melihat lubang di dinding yang disebabkan oleh pukulan tentara legendaris. Hanya bisa bergantung pada refleks tubuh dan menangani para monster ini perlahan. Para pasukan serigala akan kalah. Tak mungkin. Teguh selalu mengamati pertarungan ini. Dia yang sadar akan tentara legendaris yang semakin kuat, berkata, Bayangan, para tentara legendaris berbeda dari sebelumnya, kalian nggak perlu menghadapi mereka. Segera selamatkan orang hilang. Pertarungan di sini serahkan padaku. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Teguh langsung melesat ke dalam gerombolan tentara legendaris. Bayangan seketika terkejut. Dia sangat paham betul kekuatan para monster ini, ditambah dirinya hampir saja kehilangan Teguh sekali. Saat ini, dia berupaya ikut menerjang untuk membantu Teguh walau sedikit karena tak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Kak Teguh, aku akan membantumu. Di sekitar tubuh Teguh ada aura yang kuat. Aura itu tampak seperti meremehkan musuhnya. Dia mengernyitkan dahi, lalu berteriak, kamu cuma akan mengganggu. Kalau masih menganggapku Raja Serigala, maka dengarkanlah perintahku. Kalimat itu dia ucapkan dengan keras. Bayangan menggeretakkan gigi dan berseru, semuanya, ikuti aku menuju penjara bawah tanah untuk menyelamatkan Sandera. Setelah mengatakan itu, Bayangan melirik Teguh dengan penuh perhatian. Kak Teguh, berhati-hatilah. Kemudian, mereka bergegas ke lantai bawah, shoot. Wush. Prak, prak, prak. Para tentara legendaris ini sudah memiliki sedikit kecerdasan, melihat Bayangan dan yang lainnya kabur, mereka berpencar untuk menahan pasukan serigala. Teguh segera mendekat, lalu menggunakan aura yang kuat untuk menerbangkan tentara legendaris satu persatu dan melindungi pasukan serigala untuk pergi. Teguh, jangan anggap remeh. Di ruang kendali, Dewa Perang Kedua yang melihat kejadian ini diam-diam terkejut. Beberapa hari nggak terlihat, dia tiba-tiba sudah mempelajari cara mengeluarkan aura dan menembus alam bela diri. Ekspresinya tampak sangat terkejut dengan sedikit rasa iri. Aura, kekuatan itu adalah rahasia yang tak terungkap dari keluarga ahli bela diri kuno. Para ahli bela diri yang mampu mempelajari aura bisa dibilang sangat langka. Mereka sangat berbakat dan punya nasib yang bagus. Dewa Perang Kedua sudah mendengar betapa hebatnya kekuatan aura sejak lama, tetapi berulang kali dia tidak mampu melewati gerbang alam bela diri dan hanya berputar-putar di pintu masuk saja. Namun sekarang, melihat Teguh menunjukkan kekuatan tersebut di depan matanya, bagaimana mungkin dia tak merasa iri? Dewa Perang Kedua terlihat sangat marah. Raja Penyihir yang melihat kejadian itu juga merasa iri. Bab 833. Dulu, saudaranya pernah memorak-porandakan Serenara, bahkan hampir menjadi raja tentara legendaris penguasa dunia. Dia adalah master alam bela diri dengan teknik pamungkasnya, pengendali aura. Namun sayangnya, selama bertahun-tahun, dia sudah mencoba berkali-kali, tetapi masih belum dapat menembusnya. Sekarang dia hanya bisa iri melihat Teguh yang sudah melampauinya. Dewa Perang, nggak usah khawatir. Raja Penyihir menatap tajam ke Teguh melalui layar monitor kamera pengawas sembari berkata, sepertinya Teguh belum lama ini mempelajari kekuatan aura, kalau enggak, dia pasti nggak akan melompat ke dalam jurang karena ditekan oleh tentara legendaris sebelumnya. Dia pasti akan terbunuh kali ini. Terbunuh. Mata Dewa Perang Kedua tampak kejam. Kali ini, kita masih punya raja tentara legendaris sebagai senjata pamungkas, ucap Raja Penyihir. Kekuatannya sudah mendekati master alam bela diri, meski tanpa aura, tubuhnya yang kuat dan kemampuan bertarung yang luar biasa sudah cukup untuk mengimbanginya. Dengan keberadaannya di garis depan, ditambah beberapa tentara legendaris angkatan ke-16. Pasti cukup untuk membinasakan Teguh. Mendengar perkataan itu, ekspresi Dewa Perang Kedua tampak membaik. Memang benar, master alam bela diri itu sangat kuat, tetapi bukan berarti tidak bisa terkalahkan, terutama Teguh yang baru memasuki alam tersebut belum lama ini, tidak mungkin dia memiliki kekuatan yang signifikan. Selain itu, Raja Penyihir menunjuk ke Sinta dan Rina yang berada di samping sembari menyeringai. Dewa Perang, jangan lupa, mereka adalah kartu as terakhir kita yang sebenarnya.
Dewa Perang kedua merasa lega saat menatap kedua orang tersebut, memang benar. Kedua wanita ini memiliki hubungan spesial dengan Teguh, di saat genting, mereka pasti akan memberikan efek yang tak terduga. Medan perang di lantai ketiga. Pertarungan Teguh dan tentara legendaris semakin memanas, tak heran para monster itu memiliki julukan, mesin pembunuh, mereka tak memiliki kelemahan sama sekali, leher, jantung, kepala. Pukulan dengan kekuatan penuh aura hanya mampu membuat mereka terpental dan tidak menyebabkan luka yang signifikan. Menghancurkan mereka hanyalah isapan jempol belaka. Kalau seperti itu, Teguh bertarung sekaligus mengamati keadaan. Dia melihat sebuah jeriken bensin di kejauhan yang disiapkan oleh Dewa Perang kedua untuk menghancurkan segalanya saat keadaan genting. Saat itu juga Teguh memancing tentara legendaris ke sana. Setelah cukup dekat, pukulannya membuat tutup jeriken terbuka dan melumuri seluruh tubuh tentara legendaris. Tentara legendaris hanyalah mayat hidup, saat tubuhnya terlumuri oleh bensin, mereka tak takut sama sekali dan terus menyerang Teguh. Teguh tanpa ragu langsung melemparkan korek api. Boom. Api membara, berkobar dengan terang. Asap hitam pekat membumbung tinggi, melahap para tentara legendaris dan akhirnya terbakar habis sampai menjadi abu. Teguh merasa lega, lalu menepuk-nepukkan tangan dan bersiap pergi ke penjara bawah tanah untuk melihat kondisi bayangan di sana. Kak Teguh. Ketika Teguh hendak masuk, seketika bayangan sudah membawa beberapa orang keluar bersamanya. Namun, wajahnya tampak sangat muram. Kami barusan sudah mencari di dalam penjara bawah tanah, tapi hanya menemukan beberapa orang ini, kami nggak bisa menemukan Nona Sinta dan Nona Rina. Teguh melihat sekeliling dan memikirkan sesuatu. Kalau Dewa Perang kedua pintar, dia pasti akan mengurung Rina dan Sinta di tempat yang lebih aman. Wush! Teguh bersiap melanjutkan perjalanan, duar. Baru saja tiba di depan tangga, seketika ada sebuah bayangan hitam. Bab 834. Bayangan. Merasakan tekanan dari sosok itu, membuat Teguh merasa sedikit tegang, lalu berteriak. Sekarang segera bawa beberapa orang yang kamu selamatkan itu pergi dari sini, pergilah keluar penjara bawah tanah, cepat. Bayangan yang menyadari betapa gentingnya situasi ini dari nada bicara Teguh, lalu bertanya dengan ragu, bagaimana denganmu, Kak Teguh? Teguh menoleh ke arah inarkas eksperimen di lantai bawah sembari berkata, serahkan masalah di sini padaku, kamu cepat bawa yang lainnya pergi. Siap. Bayangan menatap dengan tajam sembari memanggil, semuanya, ikuti aku keluar dari sini, lindungi para warga sipil. Setelah bayangan dan para tentara pergi, ekspresi Teguh berubah menjadi serius, wush. Raja tentara legendaris tak banyak memberikan kesempatan kepada Teguh, dia menerjang dengan cepat. Serangan yang sederhana, brutal, terang-terangan, tak peduli dengan konsekuensinya. Kalau manusia biasa pasti akan khawatir terluka. Namun, Raja tentara legendaris berbeda. Ia adalah mayat hidup, ditambah dengan penggunaan serangga legendaris, obat penguat, dan lain-lain untuk memperkuat tubuhnya. Bahkan peluru pun tak dapat menembusnya. Oleh karena itu, mereka bertarung tanpa ragu dan tak terhentikan. Bang! Pukulan Raja tentara dapat dihindari oleh Teguh dengan gesitnya. Namun, seketika lubang besar tercipta di dinding dan Raja tentara legendaris tampak baik-baik saja. Ia segera melayangkan pukulan mematikan lagi. Pukulan dan tendangannya begitu cepat. Teguh mengandalkan aura pelindung dan mencoba menyerang balik, tetapi dia sadar kalau serangan aura hampir tak melukainya. Jadi, dia memilih untuk tak berhadapan langsung. Teguh bertarung sembari menghindar, bergerak sampai ke samping jeriken bensin. Saat Teguh bersiap-siap mengangkat jeriken bensin untuk melumuri tubuh Raja tentara legendaris, wush. Raja tentara legendaris melakukan sebuah gerakan yang tak terduga oleh Teguh. Ia mematung di tempat, lalu perlahan-lahan membuka topeng iblisnya dan menunjukkan wajah yang sangat familiar. Damar Yanwari. Teguh sangat mengenalnya. Dewa Perang kedua menggunakan mayat Dewa Perang pertama sebelumnya untuk menciptakan Raja tentara legendaris yang berada di hadapannya ini. Brak, jeriken bensin yang dia pegang terjatuh ke tanah, bensin berceceran kemana-mana, bau bensin menyengat semerbak. Teguh menjadi sangat marah. Dewa Perang kedua, benar-benar kejam dan gila. Ternyata Dewa Perang pertama yang rela mengorbankan nyawanya untuk serenara dijadikan Raja tentara legendaris. Benar-benar jahat, dosa mereka tak bisa diampuni. Di dalam ruang kendali, Dewa Perang kedua dan Raja Penyihir menonton pertarung dengan saksama. Ketika melihat tindakan Teguh yang kaku,
seringai jahat tersungging di wajah mereka berdua, teguh, teguh. Dewa Perang Kedua menjadi lega, lalu bersedekap sembari tersenyum. Apa hadiah istimewa ini mengejutkanmu? Dia tahu betul hubungan Teguh dengan Damar. Terbukti pada hari itu, di dalam kuil dewa, Damar memilih mengorbankan nyawanya untuk menahan Dewa Perang Kedua membunuh Teguh. Namun sekarang, dua sejoli yang sudah melalui pertempuran mematikan sebagai rekan, harus bertemu seperti ini. Benar-benar menarik. Dewa Perang Kedua sudah tak sabar ingin melihat apa yang akan Teguh lakukan terhadap teman baiknya itu, apa? Pada momen ini, Raja Penyihir berteriak kencang karena tak percaya sembari menunjuk ke layar. Bagaimana dia bisa menggunakan teknik pengendali serangga legendaris? Dewa Perang Kedua juga sangat terkejut, dia benar-benar kehilangan akalnya saat ini. Terlihat di layar monitor, Teguh tiba-tiba mengeluarkan seruling kuno, meniupnya, dan menciptakan melodi yang merdu. Raja tentara legendaris yang mendengar lantunan seruling seketika terdiam, menjadi tenang, dan juga tak ada niat untuk melanjutkan pertarungan. Kejadian tersebut membuat dua orang itu ketakutan. Raja tentara legendaris. Kalau kartu as mereka sampai berhasil dikendalikan oleh Teguh, maka akan terjadi bencana yang takkan sanggup mereka tanggung. Cepat! Dewa Perang Kedua terkejut dan buru-buru berkata, cepat ambil alih Raja Tentara Legendaris, Raja Penyihir. Oh, oke. Keringat terus bercucuran dari dahi Raja Penyihir, barulah setelah itu dia tersadar, wush. Dia memunculkan serangga legendaris dengan gerakan tangannya, ia merupakan induk yang mengendalikan serangga legendaris yang bersarang di dalam tubuh Damar, meskipun Raja Penyihir sudah menggunakan berbagai cara, kekerasan dan rayuan. Bahkan obat perangsang, hingga membuat induk serangga legendaris itu berguling ke sana kemari karena tersiksa, namun, serangga legendaris dalam tubuh Damar tak merespons sama sekali. Seolah-olah ditekan dengan kuat dan tak bisa mengikuti perintah dari induk sedikit pun. Lantai ketiga, Teguh sudah merasakan kegelisahan serangga legendaris di dalam tubuh Damar saat berada di bawah kendali sang induk, tetapi teknik pengendali serangga legendaris sudah melampaui induknya sehingga tidak bisa dikendalikan. Saat ini, Raja Tentara Legendaris hanya mendengarkan perintah dari Teguh seorang. Bab 835. Sobat, Teguh menghampiri dan menepuk-nepuk bahu Raja Tentara Legendaris, lalu menatap ke arah ruang komando sembari berkata, aku tahu kamu merasa nggak terima, sekarang. Kita akan menyerang bersama, aku akan menjagamu tetap stabil dan bisa membalaskan dendam dengan kedua tanganmu sendiri. Raja Tentara Legendaris tampaknya dapat memahami perkataan Teguh. Sepasang mata putih menatap Teguh, lalu menerjang ke dalam kegelapan. Teguh membuntutinya dengan cepat, setelah Raja Tentara Legendaris berkhianat, operasi pertahanan markas menjadi sia-sia. Pasukan pengawal Dewa Perang Kedua bukanlah tandingannya. Hanya butuh sekali serang untuk membuat mereka mati seketika. Markas eksperimen langsung tertembus. Raja Tentara Legendaris mengerahkan sedikit kekuatan yang mampu memorak-porandakan markas ini dan tak ada musuh yang sepadan. Kurang dari 5 menit, Raja Tentara Legendaris langsung membawa Teguh menuju lantai terakhir, duar. Raja Tentara Legendaris masih memimpin jalan. Satu pukulan mampu menghancurkan gerbang yang tampak kokoh, namun, melihat pemandangan di dalam, Teguh segera memicingkan mata. Dewa Perang Kedua yang memegang pistol sembari menahan Sinta dan Rina berjalan keluar perlahan dari dalam, Teguh. Dewa Perang Kedua merasa sedikit ketakutan ketika melihat Teguh. Kamu jangan macam-macam, kalau sampai membuatku terdesak, aku bisa melakukan apapun. Teguh tak mengatakan apa-apa, dia hanya memperhatikan situasi di sekitarnya, mundur. Dewa Perang Kedua menodongkan pistol ke Rina dan mengancam. Petik 2. Teguh, kalau kamu membiarkanku hidup, aku juga akan membiarkan mereka berdua hidup. Kalau enggak. Pada titik ini, Dewa Perang Kedua tak melanjutkan perkataannya, tetapi menekan kuat ujung pistol ke pelipis Rina dengan ekspresi jahat. Rina yang merasa kesakitan tak bisa menahan teriakan. Pandangan Teguh tertuju ke wajah Rina, lalu kembali menatap Dewa Perang Kedua sembari berkata dengan acuh tak acuh, apa kamu kira, bisa bernegosiasi denganku? Kamu, Teguh. Apa kamu pikir, aku benar-benar nggak berani nembak? Dewa Perang Kedua yang terkejut dan marah segera menembakkan tembakan peringatan ke udara. Pada momen ini, Teguh menginjakkan kaki kanannya dengan kuat, lalu tubuhnya melesat seperti peluru, hanya meninggalkan bayangan dan muncul di hadapan Dewa Perang Kedua dalam sekejap.
Dewa Perang kedua tersentak, lalu mengarahkan pistolnya ke arah dua wanita itu, tetapi sudah terlambat, plak. Sesaat kemudian, pistolnya jatuh ke tangan Teguh dan dibongkar hanya dalam hitungan detik, lalu terhambur ke tanah, dor. Sementara itu, Teguh melayangkan tendangan kibasan ekor naga ke wajah Dewa Perang kedua, hingga membuatnya terpental dan jatuh keras ke tanah. Sinta dan Rina berhasil diselamatkan oleh Teguh. 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 Keduanya hampir memanggil secara bersamaan. Satu merasa ketakutan. Satu merasa gelisah. Namun mereka lebih merasa terkejut. Teguh tak bergeming, selama berdiri di depan kedua wanita itu, dia bisa menghalau serangan Dewa Perang kedua dan Raja Penyihir. Teguh, kamu. Dewa Perang kedua yang ketakutan bangkit susah payah dengan bantuan Raja Penyihir. Kecepatan Teguh sangat tinggi. Kecepatannya lebih tinggi dibandingkan saat tampil di layar monitor tadi. Pergerakan itu baru kecepatan Master Alam Bela Diri sejati. Luar biasa. Teguh memerintahkan tanpa ekspresi sedikit pun, damar, serang. Raja tentara legendaris segera menerjang seperti seekor harimau ganas dengan kecepatan kilat dan muncul di hadapan Dewa Perang kedua dalam sekejap, bang. Tangkisan Dewa Perang kedua tak dapat menahan serangannya, situasi ini membuatnya terus terpukul mundur. Raja Penyihir segera menghampiri Dewa Perang kedua untuk membantunya keluar dari kesulitan. Namun, dirinya malah ikut terkena pukulan dan tak bisa bergerak sampai hampir pingsan di tempat. Situasi menjadi kacau, setelah saling bertukar pandangan, akhirnya mereka memilih menggabungkan kekuatan untuk bertarung. Namun hasilnya sama saja, mereka berdua bukanlah lawan yang sepadan bagi Raja Tentara Legendaris. Mereka dihajar habis-habisan sampai muntah darah. Setelah 3 putaran, seluruh tubuh mereka terluka, tampak darah terus mengalir dari sudut bibir mereka. Tanpa ampun mereka didesak ke sudut ruangan oleh Raja Tentara Legendaris. Raja Tentara Legendaris terus memepet mereka tanpa henti. Wush! Situasi tiba-tiba berubah. Raja Penyihir dengan ekspresi jahat tiba-tiba menusukkan jarum perak aneh ke tubuh Dewa Perang kedua yang lengah. Apa yang kamu lakukan? Dewa Perang kedua marah sekaligus terkejut sembari menatap dengan tajam, maaf. Raja Penyihir tak merasa bersalah sedikit pun dan hanya berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia Dewa Perang, aku hanya ingin bertahan hidup. Setelah mengatakan itu, dia mendorong Dewa Perang kedua ke arah Raja Tentara Legendaris. Bab 836. Sesaat kemudian, tubuh Dewa Perang kedua membesar dalam sekejap dan menjadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Ototnya semakin terlihat, ekspresinya menjadi garang dan menakutkan. Pembuluh darahnya membengkak. Dewa Perang kedua meraung dan seketika berubah menjadi Raja Tentara Legendaris yang baru. Perubahan itu terjadi karena serangga legendaris yang ditanamkan pada tubuhnya. Lebih baik mengorbankan teman daripada harus meregang nyawa. Selama dirinya bisa selamat, semuanya dapat diperbaiki kembali dan Dewa Perang kedua bisa menjadi alat untuk dirinya. Dewa Perang kedua yang malang. Dia berhasil memperdaya Teguh. Damar Yanwari merencanakan hal tersebut selama hidupnya. Namun, pada akhirnya Dewa Perang kedua malah diperdaya oleh bawahannya sendiri dan dijadikan Raja Tentara Legendaris. Serang. Raja Penyihir yang melihatnya sudah menjadi Raja Tentara Legendaris segera mengendalikan Dewa Perang kedua untuk menahan Damar. Sementara dirinya mundur perlahan untuk menantikan kesempatan melarikan diri. Dewa Perang kedua yang sudah dikendalikan oleh serangga legendaris saat ini menuruti perintah untuk menerjang Damar. Musuhnya di masa lalu, harus bertarung kembali dengan cara seperti ini. Pukulan telak ke tubuh. Bunyi gemuruh terus terdengar. Teguh hanya melirik sebentar, lalu mengalihkan pandangannya. Dia menyadari Raja Penyihir sudah diam-diam melarikan diri keluar gerbang besi dan sedang berusaha menutupnya. Shoot! Sebuah kilatan cahaya perak melayang dengan kecepatan tinggi, lalu menusuk jantung Raja Penyihir. Jantung Raja Penyihir terasa seperti berhenti berdetak dan hampir terkapar di tempat. Namun, sebagai seorang Raja Penyihir, masa mudanya telah dihabiskan untuk bertarung di sisi Raja Tentara Legendaris. Dengan kemauan bertahan yang kuat, sepak terjangnya tidak diragukan lagi. Dengan sisa tenaganya, setelah memuntahkan darah, dia memaksa menyeret tubuhnya dan berlari dengan terhuyung-huyung menuju landasan helikopter. Berlari dengan terlatih-tatih. Berlari sembari menyemburkan darah. Hingga pada akhirnya, dia berhasil naik ke helikopter. Ngung, ngung, ngung. Dengan berputarnya baling-baling raksasa helikopter, Raja Penyihir akhirnya bisa lolos dari kekacauan ini, hanya saja.
Ketika melintas di atas kepala Teguh dan pasukannya, dia menatap Teguh dengan penuh kebencian sembari bergumam, "Teguh, pertarungan kita masih belum berakhir." Di medan perang, pertarungan Damar dan Dewa Perang kedua berlangsung sengit hingga mencapai puncaknya. Dua raja tentara legendaris itu sudah kehilangan akal sehat sejak awal. Tetapi dengan sisa kesadaran, mereka tetap berusaha melanjutkan pertarungan. Tanpa ampun, pantang mundur. Teguh hanya menatap mereka tanpa ikut campur. Pertarungan ini adalah takdir mereka berdua. "Gimana kondisi kalian?" tanya Teguh sembari menatap Sinta dan Rina. "Baik, kok. Aku nggak apa-apa." Kedua wanita itu menggelengkan kepala dengan ekspresi yang sedikit membaik. Teguh mengangguk. "Kumpulkan semua data percobaan dari markas eksperimen ini, nggak peduli itu berkaitan dengan racun serangga legendaris atau tentara legendaris, semua itu penting. Raja penyihir masih belum terbunuh. Masalah ini masih belum selesai. Semua informasi sangat berguna untuk menghabisi tentara legendaris." Sinta dan Rina segera melaksanakan perintah Teguh. Teguh sendiri tak tinggal diam, dia segera mencatat beberapa dokumen penting. Beberapa saat kemudian, Sinta dan Rina masing-masing membawa USB, kaset, dan dokumen lainnya, lalu melaporkannya kepada Teguh. Tak lama berselang, Teguh keluar dari markas bersama kedua wanita itu. Di luar markas, Wira melakukan apa yang diminta oleh Teguh, untuk membawa semua wartawan dari wilayah selatan. Mereka sedang mewawancarai bayangan dan pasukan serigala yang baru saja keluar. "Tim Hitam, bagaimana pendapat Anda soal insiden kasus hilangnya orang-orang ini?" "Tim Hitam, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang sengaja mencemari nama baik Raja Serigala?" "Tim Hitam, bagaimana pendapat Anda mengenai penularan wabah aneh ini?" Bayangan juga tak tahu bagaimana harus menjawabnya. Dia masih mengkhawatirkan Teguh yang berada di dalam markas. Cit. Pada momen itu, gerbang markas terbuka, Teguh bersama Sinta dan Rina keluar sembari membawa berbagai macam dokumen. "Raja Serigala, Yang Mulia Raja Serigala, Yang Mulia Raja Serigala, bagaimana pendapat Anda mengenai wabah aneh?" Saat Teguh muncul, para wartawan menggila dan langsung mengerubunginya. Teguh berdeham, seketika suasana menjadi hening. Semua wartawan dan kamera menyorot Teguh, menunggu dengan sabar pernyataan yang akan dia lontarkan. "Rekan-rekanku." Teguh melihat sekeliling dan berkata dengan tegas, "Penyebab wabah aneh kali ini dan hilangnya orang-orang dalam waktu dekat ini merupakan ulah Dewa Perang kedua." Cerita bersambung.